Wah wah wah. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina kirim proposal ke PSSI untuk laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday September 2025. Akui peningkatkan kualitas hebat dan janji hadirkan Lionel Messi. Benarkah kabar tersebut? Semakin bisa membuat gempar. Federasi Sepak Bola Malaysia gak terima Argentina ajak Indonesia bertanding di FIFA Matchday. Minta Federasi Argentina batalkan proposal uji coba ke PSSI dan paksa Argentina alihkan laga melawan timnas Malaysia karena hal ini. Benarkah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Alex Pastoor dan Patrick Kluivert putuskan panggil Tristan Gooijer dari Ajax Amsterdam yang di-loan ke PEC Zwolle. Jadi harapanku usai Sandy Walsh alami cedera di Liga Jepang kemarin sore. Kira-kira kenapa ya? Nah ini dia, ini baru super top Marco Top. Rahasia besar akhirnya terungkap. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji akhirnya belak-belakan kondisi terakhir soal TC Timnas Indonesia di Bali. Sampai satu hal ini terbongkar. Kira-kira apa ya? Kasihan banget. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi musibah dahsyat hampiri Cina jelang lawan Timnas Indonesia pada 5 Juni nanti. Memangnya apa yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Semakin bisa membuat gempar. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina kirim proposal ke PSSI untuk laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday September 2025. Akui peningkatkan kualitas hebat dan janji hadirkan Lionel Messi. Benarkah kabar tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini. Dilansir dari web situs Fiksi Garuda dikabarkan Ketua Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia membuat gebrakan mengejutkan dengan mengirimkan proposal kepada PSSI untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dan Timnas Argentina pada FIFA Matchday di bulan September 2025. Dalam proposal tersebut, Tapia tidak hanya memuji perkembangan pesat yang dialami Timnas Indonesia, tetapi juga menyoroti beberapa pemain kunci yang telah menunjukkan performa luar biasa, baik di level domestik maupun internasional. Tak hanya itu, Tapia juga menyoroti performa beberapa pemain Indonesia lainnya yang disebutnya kini lebih matang dan siap bersaing di level internasional. Kualitas Timnas Indonesia kini jauh lebih hebat. Mereka telah berkembang pesat dan saya yakin pertandingan persahabatan ini akan menjadi tantangan yang menarik bagi kami, ujar Tapia dalam suratnya. Sebagai tambahan, Tapia juga memastikan bahwa mega bintang Argentina, Lionel Messi, akan hadir dalam pertandingan tersebut. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, terutama karena Messi sebelumnya absen pada pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Argentina pada Juni 2023 akibat liburan. Kami akan memastikan Messi hadir pada pertandingan kali ini. Kami sangat menghargai antusiasme fans sepak bola Indonesia dan kehadiran Messi akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua, tambah Tapia. Menanggapi proposal tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI sangat terbuka untuk menerima ajakan pertandingan persahabatan ini. Kami sangat mengapresiasi niat baik dari Ava dan Claudio Tapia. Pertandingan melawan Argentina, terutama dengan kehadiran pemain-pemain top seperti Lionel Messi, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia dan penggemar sepak bola di tanah air, ujar Erick Thohir. Erick menambahkan, kami melihat ini sebagai peluang besar untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun peningkatan daya tarik sepak bola di tanah air. Kami siap bekerja sama dengan Ava untuk merealisasikan pertandingan ini, ujar Erick. Tapi tunggu dulu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di pertengahan video. Begitu janggal dan gak masuk akal. Federasi Sepak Bola Malaysia gak terima Argentina ajak Indonesia bertanding di FIFA Matchday.
minta Federasi Argentina batalkan proposal uji coba ke PSSI, dan paksa Argentina alihkan laga melawan timnas Malaysia, karena Indonesia cuma pemain naturalisasi saja. Wah, benarkah kabar tersebut? Simak sampai selesai. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa Presiden FAM, Dato Hamidin Mohd Amin, menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak layak diajak bertanding dengan Argentina karena mayoritas pemainnya merupakan pemain naturalisasi dan bukan pemain asli Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Dato Hamidin menegaskan bahwa keberadaan pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia membuat mereka tidak memenuhi standar yang diinginkan untuk ujian melawan tim sekelas Argentina. Argentina adalah tim yang sangat besar dengan kualitas luar biasa, dan saya rasa timnas Indonesia belum pantas untuk menghadapi mereka. Mayoritas pemain Indonesia adalah naturalisasi, bukan pemain asli yang lahir dan dibesarkan di sana. Ini menunjukkan ketidaksesuaian mereka dalam menghadapi tim seperti Argentina, ujar Hamidin. Sebagai respons terhadap proposal dari AFA (Asosiasi Sepak Bola Argentina) yang mengajak timnas Indonesia bertanding, Hamidin menuntut agar proposal tersebut dibatalkan. Kami meminta AFA untuk segera membatalkan ajakan ini. Sebaiknya, Argentina memilih untuk bertanding melawan Malaysia, karena kami adalah negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat dan pemain lokal asli yang bisa memberikan tantangan yang lebih berat. Tambah Hamidin dengan tegas. Menurut Hamidin, timnas Malaysia yang mayoritas dihuni oleh pemain asli Melayu memiliki kualitas yang lebih baik dalam menghadapi tim besar seperti Argentina. Kami yakin Argentina akan mendapat ujian yang lebih sulit jika bertanding melawan timnas Malaysia yang dipenuhi pemain lokal asli Melayu. Kami bangga dengan keberagaman pemain kami yang merupakan produk asli negara ini, lanjut Hamidin. Selain itu, Hamidin juga menekankan bahwa Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia seharusnya datang ke Malaysia untuk menghadapi tantangan timnas Malaysia. Malaysia memiliki banyak destinasi wisata yang sangat menarik, dan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi Messi untuk berkunjung. Kami yakin Messi akan sangat terkesan dengan keindahan negara kami sambil merasakan atmosfer sepak bola yang luar biasa dari para pendukung kami, katanya. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata dua kabar tadi cuma karangan. Penulis situs web fiksi Garuda juga sudah memperingatkan untuk edukasi penonton agar lebih bijak soal kemajuan teknologi AI. Jadi bijaklah sebelum share, karena banyak sekali konten YouTube seperti ini. Jadi jangan langsung percaya. Alex Pastoor dan Patrick Kluivert putuskan panggil Tristan Gooijer dari Ajax Amsterdam yang di-loan ke PEC Zwolle. Jadi harapanku usai Sandy Walsh alami cedera di Liga Jepang kemarin sore. Gimana kronologi kejadiannya? Temukan jawabannya di sini. Kabar kurang menyenangkan datang dari Jepang. Bek andalan timnas Indonesia Sandy Walsh harus menepi usai mengalami cedera saat memperkuat Yokohama F. Marinos dalam laga tunda pekan ke-13 J League 2025 melawan Vissel Kobe. Pertandingan yang digelar di Nissan Stadium pada Rabu (21 Mei 2025) itu berakhir pahit bagi Marinos. Tak hanya kalah 1-2 dari Vissel Kobe, mereka juga kehilangan salah satu pilar penting di lini belakang. Sandy Walsh, yang tampil sebagai starter dan berduet dengan Ken Matsubara, sejatinya tampil cukup solid menjaga pertahanan. Bek keturunan Indonesia-Belgia ini menunjukkan performa tangguh sepanjang laga hingga insiden di menit ke-80. Naas, Sandy tampak mengalami cedera. Meski sempat bertahan beberapa menit, akhirnya ia harus ditarik keluar pada menit ke-85. Ia terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan, menandakan cedera yang dialaminya bukan hal ringan. Pelatih Patrick Kisnorbo pun langsung bereaksi cepat. Kazuya Yamamura dimasukkan untuk menggantikan posisi Sandy yang terpaksa ditarik keluar. Hingga saat ini pihak klub belum memberikan keterangan resmi mengenai seberapa parah cedera yang diderita oleh bek kanan berusia 30 tahun tersebut. Menanggapi situasi ini, akun admin Indonesian Soccer menyampaikan pandangan yang cukup tegas. Solusi terbaiknya segera panggil Tristan Gooijer dan dinaturalisasi secepat mungkin. Pernyataan ini tentu menarik untuk didiskusikan.
Apakah ini saatnya PSSI dan pelatih timnas mulai mempersiapkan opsi cadangan jangka panjang untuk posisi bek kanan? Setujukah kamu dengan pandangan ini? Atau punya pendapat lain soal siapa yang pantas jadi pelapis Sandy Walsh di timnas? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Lagi-lagi musibah dahsyat hampiri Cina jelang lawan timnas Indonesia pada 5 Juni nanti. Wonderkid andalan Cina yang dijuluki Lamine Yamal dari Cina dikonfirmasi alami cedera. Timnas Garuda untung besar lagi kah? Media dan supporter Cina kini tengah dilanda kecemasan setelah pemain muda yang dijuluki Lamine Yamal dari Tiongkok, Wang Yudong, mengalami cedera jelang laga melawan timnas Indonesia. Nama Wang Yudong akhir-akhir ini santer disebut-sebut oleh media Cina sebagai senjata rahasia bagi tim asuhan Branko Ivankovic dalam menghadapi timnas Indonesia. Pemain berusia 18 tahun yang dikenal berposisi sebagai striker atau winger ini bahkan dijuluki Lamine Yamal dari Cina karena potensi besar yang dimilikinya. Namun kekhawatiran muncul setelah Wang Yudong mengalami cedera dalam laga terakhirnya. Dalam laga tersebut, sang pencetak gol Wang Yudong mengalami cedera dan harus ditarik keluar lebih awal, tulis Soho. Hal ini membuat para supporter Zhejiang ketar-ketir, bahkan fans sepak bola timnas Cina ikut merasa khawatir, lanjut media tersebut. Jika cedera itu membuat Wang Yudong harus absen, tentu akan menjadi pukulan telak bagi timnas Cina yang sebentar lagi akan berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Sohu menjelaskan bahwa timnas Cina sedang menghadapi berbagai masalah menjelang pertandingan penting ini. Beberapa penyerang utama seperti Cao Yuning dan Wu Lei sedang dalam kondisi kurang ideal akibat cedera atau penurunan performa, jelas Sohu. Nama lain seperti Bai Lamu dan Lin Liangmin belum cukup meyakinkan saat menghadapi lawan-lawan tangguh karena kurangnya daya dobrak dan ketajaman. Kehadiran Wang Yudong jelas membawa harapan baru. Ketajamannya dan kemampuannya menyelesaikan peluang akan sangat meningkatkan efisiensi serangan timnas Cina, tambah Soho. Bagaimana menurutmu, apakah absennya Wang Yudong akan berpengaruh besar terhadap kekuatan timnas Cina? Atau timnas Indonesia justru bisa memanfaatkan situasi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, doa publik bisa terkabulkan. Inilah skenario matang timnas Indonesia bisa masuk ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata cukup mudah. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Ada dua skenario yang harus terpenuhi agar skuad Garuda bisa memastikan langkah ke babak selanjutnya. Pertama, timnas Indonesia harus meraih kemenangan saat melawan Cina. Kedua, Bahrain wajib kehilangan poin ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Duel Bahrain versus Arab Saudi juga akan digelar pada tanggal 5 Juni 2025. Namun, Bahrain tidak harus kalah. Jika Bahrain hanya imbang melawan Arab Saudi dan timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina, maka Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Jika Indonesia menambah 3 poin dari laga melawan Cina, maka mereka akan mengumpulkan total 12 poin. Dengan Bahrain hanya mampu meraih maksimal 10 poin jika imbang melawan Arab Saudi. Dan Cina yang kalah dari Indonesia hanya mengoleksi 9 poin. Maka Indonesia akan aman di posisi ketiga dan tak dapat lagi dikejar oleh Bahrain maupun Cina. Laga terakhir timnas Indonesia adalah melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Dua tim yang menempati posisi 2 besar grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara dua tim yang menempati posisi ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dua tim terbawah akan dipastikan tersingkir. Apakah menurutmu timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan mengunci tiket ke putaran keempat? Atau adakah faktor lain yang harus diperhatikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhirnya sadar dan waras juga. Jordi Amat segera tinggalkan klub konyol Malaysia JDT dan kembali ke salah satu liga terbaik di Eropa Spanyol. Kira-kira gabung klub mana ya? Tonton video sampai selesai.
Jordi Amat diisukan mudik ke Spanyol usai dilepas klub Liga Malaysia Johor Darul Takzim dalam kurung JDT. Jordi sudah 3 musim berkarier di JDT sejak bergabung pada 2022. Pemain berusia 33 tahun itu sudah membuat 66 penampilan plus 3 gol untuk The Southern Tigers. Tak hanya itu, sebanyak total 7 gelar sukses dipersembahkan oleh Jordi termasuk 2 gelar Liga Malaysia. Jika ditilik selama karier profesionalnya, ia paling sukses bersama JDT. Namun demikian, kedua pihak kabarnya akan berpisah dalam waktu dekat. Jordi akan meninggalkan klub seiring dengan berakhirnya kontrak pada 31 Mei 2025. Diketahui bek JDT Jordi Amat akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan ini, tulis akun Instagram @johor_football dikutip pada Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Jordi kabarnya akan kembali ke Spanyol setelah berpisah dengan JDT. Namun belum diketahui klub mana yang akan dituju oleh ex-Espanyol tersebut. Spanyol kemungkinan akan menjadi tujuan berikutnya, tulis @johor_football. Belakangan klub Liga 2 Spanyol Cadiz kabarnya dekat dengan sang pemain. Akan tetapi kedekatan itu masih sebatas rumor dan belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Adapun Jordi sebelumnya pernah bermain untuk 3 klub Spanyol yakni Espanyol, Real Betis, dan Rayo Vallecano. Ia juga sempat berkarier di Swansea City dalam kurung Inggris dan CAS Open dalam kurung Belgia. Setujukah kamu jika Jordi kembali berkarier di Spanyol? Atau seharusnya tetap bermain di Asia demi stabilitas di timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Haha, rasain kau. AFC putuskan timnas Cina harus menang telak 3-0 lawan timnas Indonesia jika masih mau menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Bisa stres dan kejang pemain Cina ini. Bahkan media Cina sampai ngomong gini, tampak ketakutan. Ini ulasan beritanya. Media Cina, Sohu tampak mulai ketar-ketir menjelang laga panas melawan timnas Indonesia di matchday ke-9 grup C putaran 3 kualifikasi. Dalam ulasannya, Sohu menyoroti tajam persoalan krusial, selisih gol yang merugikan Cina. Anak asuh Branko Ivankovic saat ini memiliki selisih gol negatif 13 hingga 13 negatif 6 dalam kurung 8 hingga 14. Kondisi ini membuat Cina harus menang telak 3-0 saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga Cina dan Indonesia bisa dibilang hidup dan mati. Tak hanya itu, timnas Cina saat ini memiliki selisih gol negatif 13 hingga 13 negatif 6. Artinya jika menang lawan Indonesia dan Bahrain, peluang lolos tidak sepenuhnya ada di tangan Cina, ulas Sohu dikutip Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Sohu pun mencoba memetakan skenario realistis yang bisa terjadi di lapangan. Jika Cina menang 3-0, kedua tim akan punya poin sama yakni 9, tetapi selisih gol timnas Indonesia turun menjadi negatif 9 hingga 9 negatif 10, imbuh media tersebut. Skenario semakin rumit saat Sohu mengandaikan Indonesia menang tipis atas timnas Jepang yang tampil dengan kekuatan lapis kedua. Dalam situasi itu, Cina dituntut untuk mengalahkan Bahrain dengan selisih minimal 2 gol. Jika Cina menang di laga terakhir melawan Bahrain dengan selisih 2 gol, maka poin dan selisih golnya sama dengan Indonesia. Namun dengan head-to-head di antara kedua tim, maka Cina akan mengalahkan Indonesia untuk ke babak keempat, tutup ulasan itu. Ya, jika skornya sama, maka jumlah gol bisa menjadi penentu. Namun bila semuanya imbang, maka perhitungan head-to-head akan diberlakukan dan Cina unggul karena menang kandang dan tandang atas Indonesia. Menarik bukan? Bagaimana pendapatmu soal hitung-hitungan ini? Apakah timnas Indonesia bisa menggagalkan skenario rumit Cina? Atau justru bakal lolos dengan cara yang lebih dramatis? Tulis komentar kamu sekarang. Akhirnya muncul ke publik. Rahasia besar akhirnya terungkap. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji akhirnya belak-belakan kondisi terakhir soal TC Timnas Indonesia di Bali. Sampai satu hal ini terbongkar. Simak sampai selesai.
Dipanggilnya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia tak lepas dari penampilannya yang mengesankan bersama Borneo FC di Liga 1 musim 2024/2025. Meski usianya tak lagi muda, mantan pemain Persija Jakarta itu tetap produktif dan konsisten menunjukkan kualitas. Lillipali tercatat telah mencetak 5 gol dari 23 pertandingan bersama Pesut Etam. Performa tersebut tak luput dari pantauan tim pelatih timnas Indonesia. Kalau untuk Stefano Lillipali, kita tahu bahwa permainannya di Borneo FC cukup baik. Dia bisa membawa Borneo FC mendapatkan hasil bagus di beberapa pertandingan walaupun usianya sudah 35 tahun. Kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dalam acara siaran langsung bersama Kompas TV, Rabu 21.5.2025. Di usianya yang segitu, Stefano Lillipali bisa mampu mempertahankan performanya. Ini merupakan penilaian dari tim pelatih timnas Indonesia untuk memanggilnya, ucap Sumarji. Sumarji juga menyinggung soal persaingan di posisi bek kanan, terutama antara Asnawi dan dua pemain Malut United yang tampil menonjol musim ini. Posisi Asnawi ini kan di bek kanan, lalu ada beberapa pemain yang juga berada di posisi itu. Tapi kembali lagi siapa yang nantinya dipilih, kata Sumarji. Ya, kedua pemain ini benar-benar menjadi pilar utama di Malut United. Di samping itu, keduanya punya kelebihan dari hal kecepatan, kekuatan, dan juga mampu membawa Malut United bersaing di Liga 1 musim ini. Sehingga dari analisa dan beberapa pantauan, mereka layak dipanggil ke timnas Indonesia, kata Sumarji. Menurut kamu, apakah Lillipali memang pantas dipanggil kembali ke timnas di usianya yang sudah 35 tahun? Atau ada nama lain yang seharusnya lebih layak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Patrick Kluivert terpaksa coret Rafael Struijk dari skuad timnas Indonesia. Jadi harapanku karena media ungkap kejanggalan statistik aneh dari sang pemain. Memangnya kayak gimana? Dilansir dari suara.com dijelaskan bahwa keputusan Patrick Kluivert memanggil Rafael Struijk ke skuad timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pasalnya, Struijk hanya mengoleksi total 40 menit bermain sepanjang tahun 2025 bersama klubnya Brisbane Roar di kompetisi Australia. Meski bukan wajah baru di timnas Garuda, penurunan performanya di level klub menimbulkan tanda tanya besar. Setelah sempat menjanjikan di awal kedatangannya pada September 2024, performa winger berdarah Belanda Indonesia ini justru menurun drastis usai tampil di Piala AFF 2024 bersama timnas. Pada awalnya, Struijk sempat mendapat kepercayaan sebagai starter, termasuk ketika menghadapi Macarthur FC pada November 2024. Namun selepas kembali dari tugas negara, jam terbangnya merosot drastis. Sejak Januari 2025, ia hanya tampil 3 kali tanpa satu pun bermain penuh dan hanya mencatatkan 40 menit di atas lapangan hijau. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Bagi banyak pengamat, menit bermain di klub adalah tolok ukur penting untuk menilai kesiapan dan kondisi seorang pemain. Apalagi konsistensi performa sangat dipengaruhi oleh ritme pertandingan yang hanya bisa didapat lewat pengalaman bermain reguler. Namun, dari sisi taktik, kehadiran Struijk cukup penting. Ia dikenal fleksibel dan bisa bermain sebagai winger maupun second striker, dua posisi yang sangat krusial dalam skema menyerang. Kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta insting mencetak gol menjadi senjata utama pemain berusia 21 tahun ini, walaupun ketajamannya tetap diragukan karena minimnya jam terbang. Menurut kamu, apakah pemanggilan Rafael Struijk ini masih bisa dibenarkan? Atau seharusnya Kluivert memberi kesempatan kepada pemain lain yang lebih aktif di level klub? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, ini semoga jadi kenyataan. Klub Liga 1 Belanda ini kabarkan akan boyong Marcelino Ferdinand karena penampilan ciamiknya bersama timnas Indonesia dan Oxford United kah? Kira-kira klub apa ya? Temukan jawabannya di sini. Media Inggris Oxford Mail mengabarkan bahwa sejumlah pemain Oxford United berpotensi dipinjamkan pada musim mendatang dan nama Marcelino Ferdinand termasuk dalam daftar tersebut.
Owendale menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kepergian lagi untuknya memungkinkan. Sedangkan menit bermain diperlukan oleh Marcelino Ferdinand dan pemain berusia 18 tahun Aidan Elliott Weller, tulis Oxford Mail. Dengan situasi yang menuntut lebih banyak menit bermain, Marcelino mungkin akan segera dipinjamkan ke klub lain. Kabar ini diperkuat oleh rumor yang menyebut klub Belanda NAC Breda tertarik untuk merekrut gelandang muda timnas Indonesia itu. Sebagaimana dilansir dari Transfermarkt Indonesia, Marcelino Ferdinand berpotensi bergabung dengan NAC Breda, klub yang sebelumnya pernah dibela oleh Tom Haye. Musim ini, NAC berhasil lolos dari ancaman degradasi setelah finish di posisi ke-15 klasemen akhir Eredivisie 2024/2025 dengan raihan 33 poin dari 34 laga. Dengan statusnya yang masih bertahan di kasta tertinggi Liga Belanda musim depan, NAC Breda bisa menjadi panggung ideal bagi Marcelino untuk mendapatkan menit bermain secara reguler dan terus berkembang di level Eropa. Menurut kamu, apakah peminjaman ke NAC Breda bisa jadi langkah tepat bagi karier Marcelino? Atau sebaiknya, ia bertahan di Inggris dan berjuang di Oxford United? Tulis opinimu di kolom komentar.